Selamat pagi. Hari ini Jakarta abu-abu, kelabu ini langitnya ya. Dari kemarin panas sebetulnya, tapi entah kenapa pagi hari ini very gloomy. Kayaknya seharian akan hujan. Wait, ini hujan atau polusi? Pokoknya intinya abu-abu deh dan adem gitu ya. Dan semalam kalau saya nggak salah dengar tuh sempat hujan sebentar, ya kan? Soalnya aku dengar hujan terus aku matiin AC. So, I'm expecting rain today. Jadi buat teman-teman yang keluar rumah, jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa jaket, supaya kita tetap hangat sepanjang hari Seninnya. Betul begitu? Yes. Coba. Oh, coba kita sapa dulu ya. Hai Seattle. Oh, masih snowing di Seattle pagi hari ini. Enak banget. Hai. Selamat pagi. Judes banget pagi hari ini bibirnya ditekuk ke bawah gitu. Kenapa nih? Belum cukup asupan proteinnya dari lari-lari akhir pekan. Asupan protein? Kan katanya gitu kan, kalau abis lari, kalau abis weightlifting gitu kan, kalau asupan proteinnya kurang lemes, badan pegel. Siapa tuh yang kasih teori begitu? Pemikiran hati nurani gue aja, Bo. Oh, kirain bro-broan lo itu. Ya, bro-bro gue kagak ada yang reach out to me. Mereka nggak tahu gue even exist in this world, bro. Oh gitu bro. Ya, bro. Kita mainnya sama sis. Gitu bro and sis. Good morning. Lu tuh enggak nggak sih? Ada apa sih itu caption dan komentar orang-orang udah seminggu ini? Ubur-ubur ikan lele. Lanjutin. Apa sih, Bo? Le, Hah? ubur-ubur ikan lele. Abis cukur nih le. Oh gitu sekarang mainnya. Ada lagunya deh kalau nggak salah. Kayak tembak-tembak dor-dor-dor. Oh, ubur-ubur ikan lele, sarapan bubur le, gitu. Benar. Ubur-ubur ikan lele. Jangan dikubur le. Belum mati. Belum waktunya. Jahat deh ubur-ubur mau ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Kemarin lu dicariin le. Sama Tante Dewi Motik. Ih, semua orang nanyain lo. Coba kasih konteks dong. Jadi kemarin Ih, kata-kata kasih konteks nih penting ya. lihat banget tuh. Kan lu punya teman yang suka kirim-kirim memes di DM nggak, teman-teman? Nah, gue tuh orangnya. Gue kalau dapat memes apa, ntar gue kirim Angie, gue kirim Yogi, gue kirim Iwet. Gue kirim aja suka-suka yang menurut gue, pas nih gitu. Dan gue tuh jarang sekali menjelaskan konteks. Nah, teman gue yang ini, Raja Konteks. Apa nih konteksnya? Elah, galak bener. Gue tuh udah berusaha untuk nggak galak loh. Udah pakai apa needs konteksnya, tetap aja kedengarannya kayak dedes ya pagi-pagi. Konteks, tanda tanya. Elah, kagak ada konteks. Ubur-ubur ikan lele, cuman pengen ngirim reels, Le. Santuy. Bahasa cinta, Le. Kemarin kan konteksnya, kemarin adalah ulang tahunnya Moza Pramita. Ya kan, Moza kemarin ulang tahun ke-49 di Galeri The Mono. Acaranya adalah sarapan sambil disco pagi-pagi. Oh. Ya, gue sekarang punya satu kuncian anak band. Cuma 2 orang, tapi meriah banget. Suaranya bagus. Kemarin mereka ngisi di pestanya Mozart. Terus udah gitu kemarin yang MC Ayu Dewi. Todongan. Terus udah gitu yang nyanyi Titi DJ. Todongan, tapi meriah banget, meriah. Terus ada Om Rudi Bun juga isi, PJ Gubernur Gorontalo nyanyi juga, meriah sekali. Terus begitu gue masuk tuh udah orang sorak-sorai, ya, sampai kaget-kaget gue, itu rame banget, Bo.
Rame banget, bener-bener rame banget. Kayaknya emang Moza tuh harus ditasbihkan sebagai lemnya warga Jakarta ya. Satu pergaulan Diana Intan kok. Oh, itu segala kalangan Adin di situ. Ya, coba dilihat backgroundnya dia dong, Say. Benar, itu nggak salah. Intinya sih kemarin lo dicariin sama Tante Dewi. Oh, Dia bilang gini, aku ngefans banget sama kamu sama Dave. oh, Tante Dewi. Dari semua daftar tamu yang Moza kasih lihat, dia kalau ngomong Moza kan ya, bukan Moza, Moza, ada O-nya ya. Dari semua daftar tamu yang Moza kasih lihat, dia ngomong gue kan ya, bukan aku. Gue cuman mau ketemu sama lu sama Dave. Dia bilang gitu, mana si Dave? Gue bilang lagi gereja tante. Oh oke. Bilang sama dia ya, Tante Dewi cari mana Dave Hendrik. Oh. Udah lama gak kesini. Dia bilang gitu. Soal gue tuh bilang kan Liga, teman gue juga teman kuliah gue nanya, lu nggak ke Moza? Gue tuh susah wet kan Rio New York Tokyo kan juga suka ngundang tuh kalau event Studio Ruci, Galeri Ruci hari Minggu. Gue tuh kalau hari Minggu udah susah wet karena kenapa? Hari Minggu tuh gue kalau gue nggak kerja, gue pasti dedikasikan untuk satu pagi-pagi gereja, dua gue spend time sama ponakan gue. Kenapa? Karena as they grow older now, gue tuh cuma dapat jatah hari Minggu, wet. Senin sampai Sabtunya, both my sister and dan suaminya kerja. Anak-anak rutinitasnya padat. Jadi udah cuma dapat hari Minggu gue. Jadi gue jarang sekali bisa menyanggupi undangan hari Minggu. Ya betul. Ada yang nanya, Moza siapa yang nyanyi Cikini Gondang Dia ya? Bukan. Yang mana? Moza tuh sahabat kami, namanya Moza Pramita. Dia yang punya galeri Demono. Iya, Moza tuh wajah femina, presenter, ekspresi juga dulu dia bawain kan ya Indosiar. Gini deh, gue bikin gampang buat lo semua yang nonton duet siaran pagi. Anaknya Dewi Motik. Ah ya udah. Jelas ya? Dah. Terus udah gitu, lucu deh. Kemarin ada beberapa yang ngajak gua foto di acara itu. Tapi setiap kali mau foto gini, aku mau foto. Kamu nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa. Pengertian sekali ya. Pengertian banget. Gue sampai ya Allah, aku tersentuh loh bener-bener. Tapi apa namanya? Gue tetap anxious kemarin. Ya udah pastilah, udah orang namanya pesta pasti rame ya. Iya, rame banget, parah sih, parah banget. Apa? How many years of celebration did Moza? 49. 49 tahun kemarin. Dia tuh berarti 2 tahun di atas gue ya. Iya. Enggak dong. Kan gue 47 yang. Lu tahun ini 48, gila. Kan gue 48 yang. Capek banget deh, gila ya lo. Gue 48. Sama hari ini Yogi, temen gue Yogi Pratama ulang tahun. Oh iya, nih geng Aquarius mulai berdatangan ya, ulang tahun ya. Iya. Ada acara apa nih? Riuh rendah apa hari ini yang mau dibikin buat Yogi? Gak ada, Yogi kayaknya cuman makan-makan sama timnya di butiknya dia. Cuman Yogi kan suka spesifik ya. Lo tau kan teman gue Doni Lim kan jualan kue pukis. Ya. Biasanya kan kue pukis tuh kan di kotak ya. Iya. Jajar. Lo tau dong, Yogi kan agak puyeng ya. Gue mau kue ulang tahun gue, kue pukis gue disusun jadi segitiga ke atas. Si Doni gini, gimana caranya Yogi? Ya bukan urusan gue, tukang kue lu. Ngapain gue yang pusing? Ya lu pikirin bagaimana segitiga ke atas. Lu tau kan kayak apa tuh kue Prancis? Makarun. Kayak makarun atau yang isinya sus dalamnya tuh loh. Shoe, iya sus, kue sus. Kue sus gitu kan ada tuh ya, yang kalau kita pesta-pesta di hotel. Si Yogi gini, gue mau dari kue pukis, lu pikirin. Terus Doni bilang apa tuh?
Gue usahain ya, nggak usah pakai usaha, jam 10 nyampe butik gue. Bohong lo. Doni sekarang lagi prakarya dong. Dari semalam, Shine. Gue seneng temen lo si Yogi itu. Ibarat kata tuh dia adalah pemegang prinsip kalau nggak susah kenapa harus gampang. Kalau susah kenapa harus gampang? Why? Iya, betul. Iya kan? So, yes, buat geng duet yang pagi hari ini mungkin juga adalah Aquarius akan merayakan ulang tahunnya. Blessings upon blessings. No matter how old you are, ya, blessings upon blessings. Ini bicara mengenai penambahan umur ya, Wet. Gue tuh dari semalam, lagi seneng banget ngeliatin kontennya. Ada satu foto model tahun 80-an yang gue follow. Namanya Paulina Poriskova. Lu mungkin nggak sempet tahu waktu dia masih muda ya. Kalau gue sempet tuh terpapar. Gue masih kecil, gue ngeliat iklannya dia. Terus gue Google kan, kenapa gue follow dia? Karena dia itu suka membagikan perjalanan journey-nya dia. Sekarang dia 56 apa 59. Her aging process. Terus? Betapa dia mengembrace keriputnya, betapa dia mengembrace, dia nggak mau foto pakai filter, dia nggak mau pakai edit, dia perawatan juga seadanya, dia nggak operasi plastik gitu, dia gaya hidup sehat, tapi dia nggak peduli, mau orang ngatain dia, udah nenek-nenek, udah keriput, she embrace her beauty at her age. Dan rupanya tahun ini dia dikontrak lagi sama Estee Lauder. Jadi bintang iklan. Terus? Backstory sedikit ya. Tahun 88 dia itu bintang iklan Estee Lauder, Bo. Kala itu dia bintang iklan perempuan termahal di masanya. Oke, terus? 8, Bo. Sekarang di usia 56 dia jadi bintang iklan lagi. And message-nya dia, Wet. She just wants to sell. Message-nya dia gini. Let's make aging beautiful. Cakep ya? Let's make aging beautiful. Gue tuh penasaran deh, Bo. Gue lagi mencari akar dari lo membahas soal penambahan usia ini. Lo begitu, gue nggak tahu ya, makanya gue tuh lagi mikir kenapa ya Dave tuh selalu gitu message tentang berkarya di hari tua, menjadi tua, itu sesuatu yang kayaknya kalau lo bahas tuh bener-bener dalam banget. Iya. Kenapa sih? Mungkin Itu gue belum nemu tuh. Dasarnya apa sebenarnya? Mungkin itu adalah proses penerimaan aging gue jelang usia 50 kali ya, Wet. Lo agak I'm so sorry kalau misalnya gue salah menempatkan kata ya. Apakah lo punya perasaan insecure? Nah, ternyata guenya tuh nggak insecure. Tapi Gue tuh menerima proses aging gue. Tapi gue tuh kadang suka terjebak dalam situasi gue gatel dengan surrounding lingkungan yang menilai. berarti. Ya, enggak, gini loh. Maksudnya, makanya message-nya Paulina tuh gue seneng gitu. Let's make aging beautiful. Karena buat gue society itu masih menakar youth, yang cantik itu yang muda, yang menawan itu yang masih mengkel. Bo, si Paulina itu jadi model dari umur 15 tahun, Web. Iya. Dia itu, dia pernah menjabat titel sebagai the face of the 80s. The most prettiest model of the 80s. Satu dari 10 model versi Harper's Bazaar tahun 90 yang wajahnya paling kece. Cantik apa, Bo? Ya, waktu dia masuk di usia 50, di bash, Bo, sama orang-orang. Dan itu yang dia lawan. Di best tuh maksudnya dibilang tua lo gitu. Lu tuh udah tua, ngapain foto pakai swimwear? Terus dia bilang gini, lah gue lagi berenang. Iya. Lu tuh udah keriput, kalau pakai filter ngapain foto selfie? Lah, emangnya kalau gue sebagai perempuan udah keriput, gue nggak boleh foto selfie? Why? Why can I
Terus dia kan suka bermesraan sama pasangan hidupnya. PDA udah nenek-nenek PDA. Kenapa? Message-nya gitu. Jadi buat dia aging is beautiful. Let's make aging beautiful gitu. Jadi gue sih gue kayaknya itu yang kena di gue. Does that answer your question somehow? Not yet, but it's okay, nggak apa-apa. Nggak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Iya. Kayak contoh, nih gue nanya ya. Ajarin dong Web, gue mesti jawab apa kalau orang bertanya. Pasti kan gue nggak tahu lu sering apa ditanya orang begini. Gue tuh paling sering ditanya orang begini dan gue paling bingung nanyanya apa. Jawabnya apa? Nanyanya? Jawabnya apa? Sibuknya apa sekarang Mas Dev? Gitu. Oh, oke. Terus gue akan jawab gitu ya. Gue belum jawab, ntar dia nanya gini. Masih sibuk di TV? Oh masih, aku punya acara TV. Oh acara TV-nya apa? Ntar gue jawab. Terus dia gini, aduh aku udah gak nonton TV sih. Oh gitu, gue gitu. Masih siaran radio? Dulu kan siarannya radio ya? Udah enggak, aku juga soalnya udah gak dengerin radio. Terus dia fungsinya nanya buat apa, Mali? Belum selesai. Oh gitu, tante, aku gitu. Terus kerjanya apa? Terus gue pikir gini, ibu-ibu nih. Aku kerja di majalah. Oh, majalah apa? Majalah fashion. Iya, aku udah gak baca majalah. Belum selesai. Terus ngapain aja? Terus gue gini, nggak ngapa-ngapain sih. Makanya saya tiap hari di gym. Saya pokoknya kalau nggak ngapa-ngapain di gym. Merendah deh nggak ngapa-ngapain. Sibuknya ngapain? Sekarang gue pikir tante-tante ya. Aku punya podcast. Aduh, yang di YouTube itu ya? Iya, aku nggak nonton YouTube. Tante ngapain hidupnya? Gue tuh mesti jawab apa? Lo bilang, tante, aku punya WhatsApp grup channel, tante join. Pasti tante kan sibuknya di WhatsApp tuh. Ayo dong tante, join. Lu kasih linknya sama dia. Nih tante join WhatsApp channel aku. Lu tahu, jadi jawaban paling gampang buat gue kalau orang nanya gitu tuh Om adalah nggak pernah sibuknya apa? Nggak pernah sibuk, aku dari dulu nggak pernah sibuk. Duitnya banyak ya, nggak sibuk. Salah lagi. Ya. Gue di saat ini gue bersyukur bahwa muka gue jutek dan gue anxiousan orangnya. Karena orang nggak berani nanya. Gak berani nanya. Orang ngedeket ke gue aja gak berani, apalagi nanya. Di situ aku merasa bersyukur bahwa mukaku nih setelannya galak aja udah. Apa lo gitu? Nanya gue makan lo. Lo gak takut gak punya temen? Enggak, gue gak kenapa-napa gak punya temen. Apa lo? Iya, gue tuh paling bingung loh ditanyain begitu. Oh iya? Karena kayaknya apparently semua jawaban gue salah kan? Iya. Nggak nonton TV, kerja di radio, saya nggak denger radio, kerja di majalah, saya nggak baca majalah, saya punya YouTube, saya nggak nonton YouTube. Lah terus gue mesti jawab apa? Supir Grab, nggak naik Grab kan? Gue tuh dulu apa ya? Waktu itu Tika pernah cerita sama gue, Tika Priyatnakusuma. Ibunya ditanya sama temennya, Tika kerja apa sekarang? Gitu. Terus udah gitu gue tuh lupa ya kata-katanya apa. Apa omprengan, apa freelance? Bukan freelance. Bahasanya tuh lebih absurd daripada freelance. Tapi pokoknya ngerjain segala rupa gitu. Iya. Apa ya istilahnya ya? Serabutan, bukan? Itu dia. Jadi ibunya jawabnya gitu. Jadi kayak ditanya gitu kan. Tika tuh dulu kuliah hukum loh, Unpar, Parahyangan. Terus udah gitu ditanya, Tika udah lulus sekarang ngapain gitu kan ya? Ibu-ibu model-model cekokom Ceida gitu kan. Tika orang Bandung. Tika Priyatnakusuma guys, Tika penyiar Jak FM.
Terus udah gitu, Tika sekarang sibuk apa? Udah lulus kuliah gitu. Terus dia bilang, dia mah kerja apa ya? Serabutan. Nggak, emang bener. Nge-MC heeh. Nyanyi heeh zaman dulu Tika. Parodi iya. Ya, ekstravaganza heeh. Apa dong kalau bukan serabutan? Iya juga sih. Dijawab sama ibunya serabutan. Di situ ya Tika merasa kayak gini. Gila ya mak gue tuh artis. Emaknya mah pengajian teh ya serabutan aja weh yang gampang daripada dibilang artis. Artis apa? Aya di TV naon, ya kan? Iya. Terus gini, gue pernah coba jawab gini. Gue kan suka ngetes ya. Kalau gue jawab gini, kerjanya apa deh? Saya MC masih tante. Kok nggak nge-MC? Kok ada di gym jam 11 siang? Dan gue juga nggak nge-MC tiap hari kali. Ini sekarang berarti gini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah lo harus berhenti nge-gym bersama ibu-ibu itu. Terus gue mau Lo pindah jam, kalau nggak lo pindah gym. gue gini, gue kan kadang-kadang gini ya, jawaban gue suka gue lihat berdasarkan orang yang nanya gitu. Misalnya yang nanya, oh kayaknya aku nulis di majalah, siapa yang baca? Capek deh. Jadi gue sekarang cuman kalau ditanya kayaknya gue cuman sibuk olahraga, gue gitu. Iya, bagus. Itu ibu-ibu seperti itu karakter ibu-ibu karakter ibu-ibu seperti itu mirip seperti karakter tokoh dalam film yang kemarin gue tonton. Nah, apa tuh? Pak Eka. Astaga, aduh, kamu udah nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan? Ih gila. Boleh bahas dikit gak? Boleh. Gila ya. Gini ya teman-teman ya. Kan ada yang nge-DM gini. Om Dev, kenapa sih seneng banget mempromosikan film Satu Kakak Tujuh Ponakan? Karena gue cuman suka aja sama filmnya. Gue suka sama yang main. Gue bukan sutradaranya. Gue bukan penulisnya. Gue nggak main di situ. Gue nggak punya bioskop. Doilah, 21 Jump Street kayak Sudikat Mono kali gue. Gue nggak punya apa-apa, Nek. Gue cuma penonton dan gue seneng. Bagus ya? Lo efeknya kalau lo kan mata siluman babi ya, mata lo bengkak kan keluar dari bioskop ya. Becky juga ya. Kering gue. Kering sampai ke hati-hati, tahu nggak lu? Oh ya ampun, kering tuh maksudnya habis gudang air mata lo. Gak ada, gue nggak nangis sama sekali. Tapi rasanya keluar dari bioskop tuh kepala gue kayak diikat karet, Bo. Puyeng gitu. Tahu nggak lo? Lo tahu kan rasanya? Dulu waktu kecil lo main nggak? Karet lo ikat di kepala lo taruh di kepala lo. Lo main nggak dulu? Bro, SD gue boleh di kandang ayam, tapi gue mainan gue nggak sekampung lo. Oke, gue ganti analoginya. Kayak lo ponytail tapi ditaruhnya kenceng banget. Nah, pernah ngerasain? Pernah. Paham. Kayak gitu, Bo. Aduh, itu ya. Kan ada temen gue yang bilang gini, itu film roller coaster. Emosinya lo dimainin dari awal sampai akhir, lo dibikin ketawa, lo dibikin nangis, lo dibikin ketawa lagi. Gue flat. Cuman 2 kali dari adegan-adegan scene di film tersebut, yang mata gue tuh kayak mau turun, nggak jadi. Cuma 2 kali. Tapi nggak jadi nangis. Itu scene apa? Aduh. Waktu dia mau jemput adik-adiknya. Aduh. Kepala mana kepala? Sini. Salah. Tadi bener ini. Begitu dibalik. Kacau ya. Waktu yang dia tahu adiknya pada kerja, dia marah sekali. Terus dia mau jemput adik-adiknya. Wah, itu gue, lu tahu kan kalau orang mau nangis tuh, nih baru sekarang gue mau nangis nih. Hidung lo mulai kayak, ini kenapa ya? Kenapa nih kok kayak isinya air semua gitu. Tapi nggak keluar, Bo. Abis itu, si JKT48 itu ya. Siapa JKT48? Adiknya si Nina.
Oh, Nina JKT48. JKT48 dia tuh, si Nina itu. Oh, cantik ya. Kacau ya dia ya. Bagus. Dia scene stealer loh. Iya, masing-masing anak, katanya awas spoiler, masing-masing Ya, ya, ya. anak-anaknya Ya, tuh ya. aduh scene stealer banget. Dan Iya. ini backstory kenapa gue suka sekali film itu. Iya. Momen Chico menjemput adik-adiknya supaya nggak kerja, happen in Iya. my life. Gue tahu loh, somehow waktu lo day one abis nonton film itu dan lo nggak banyak cerita, gue gini, ini mah Dave abis nih nonton ini. Aduh, karbon kopi, wek. Karbon kopi. Ih, Kopi karbon. tokoh Mas Eka pun ada dalam kehidupan lo. Karbon kopi. Aduh, kacau ya. Aduh, Itu kayak lu abis di interview ya, kayak lu tuh menulis film itu tuh kayak sumber cerita Dave Hendrik gitu ya. Ih, kacau loh. nyesek loh. Iya. Nyesek. Kalau gue kan juga gitu ya. Gue kayak lo nonton film itu gue berusaha nahan air mata gue. Ngapain sih mesti nangis gitu kan? Plus juga gue kan tipe orang yang nggak suka nangis di depan umum, lo tau dong. Lo kan harus si paling kuat. Oh, bukan lagi. Tapi gue itu scene, kalau ditanya scene apa yang air mata gue pecah. Tapi ke spoiler nggak sih ini? Gak apa-apa, kan lu nggak ceritain ceritanya. Sedikit aja ya. Iya. Makan nasi pakai red velvet. Astagfirullah. Aduh. Lu lihat nggak konten itu ada ibu-ibu di Alfamart? Ini biskuit apa? Pret. Nah, itu makan nasi pakai pret. Aduh, nggak kuat. Gelo ya. Gelo itu. Bagus sekali film itu. Piala Citra itu Piala Citra. Gue nggak tahu ya. Kalau sampai ada yang lebih bagus dari itu sih, mungkin mereka bisa kalah gitu. Tapi sampai saat ini gambarnya bagus, ya, frame-nya bagus, bahkan ngambil gambar pas lagi adegan zoom aja bagus. Aduh, itu juga. Dan benar, Sheila Dara cuma satu scene, makanya Dave nggak ngeh. Gak salah dong gue, wet. Ya lo dengan emosi teraduk-aduk, ya lo nggak ngeh lah ada Sheila Dara. Udah gitu itu juga kameramen. Udah bayar Sheila Dara mahal-mahal, kameranya dari belakang. Dari belakang, dari dong. depan ada, frontal ada. Nggak kelihatan kayak Sheila. Ada, itu Sheila. Gue nggak ngeh berarti. Lu tahu ada Chandra Satria juga? Lah. Tahu kalau itu ya. Aduh. Tapi gila loh. Sama gue mau nangis lagi waktu adegan dia menjelaskan soal konsep desain. Itu tuh ya, aduh. Dan itu tuh tepat sekali loh, Web. Iya. Gelo. Itu tuh tepat banget. Kita tuh kalau keluarga liburan yang dicari apa? Ya udah ada di film itu. Aduh, nggak ngerti deh. Udah nonton deh, makanya nonton. Tapi ada yang gue pelajari dari film itu. Dan ini nyambung sama cerita lo tadi masalah aging. How the society, how the social media build narrative towards our life. Kan kalau di sosial media mengenai aging itu selalu dibahas bahwa iya, orang kalau udah nggak muda lagi udah nggak bisa berkarya. Orang kalau udah muda and the bre, sehingga itu membuat orang insecure mengenai menjadi tua. Gitu ya. Ini sama halnya dengan meme yang suka bilang sandwich generation yang kuat ya. Kalau kamu sedang berusaha untuk membantu anggota keluarga yang lain and the bre yang kuat ya. Asya segala macam. Tapi gue belajar dari Chico itu bahwa he is embracing his life. And he is okay with that. Taking responsibility, walaupun
si Maureen, Amanda Rolls bilang kan, lo nggak boleh gitu ya. Tapi gue belajar gitu, wah anak ini legowo banget ya. Gue kalau jadi dia, I die. The day itu, I die, I pass away also. I go with you. Ikut. Ya, dia enggak loh. Ya udah, gue adepin. Kalau gue harus memilih jalan A, ya gue jalanin jalan A ini. Emang harus ke situ. Instead of dia keluhin, instead of dia ngomong di sosial media, enggak, dia jalanin aja. Ya gimana? Bo, disuruh ngerawat anak orang. Bukan saudara, Mali. Titip. Biar apa? Anak Pak Guru. Biar apa? Iya kan? Itu tuh ibarat kata kayak, ya ini jalan gue sih. Terus gue jadi kesadar gitu. Iya ya. Ya memang setiap orang tuh punya pathway-nya masing-masing. Bener gak sih, Dave? Betul, betul. Dan gak perlu disesali, gak perlu digerundelin. Ya. Mungkin ada kesel gitu, tapi gue belajar gitu dari film itu bahwa, wah, si tokoh Moko itu pelajaran banget sih. Dan maksud gue, let's stop ngebahas soal sandwich generation. Kenyataannya memang begitu, mau gimana? Iya. Orang tua kita mungkin belum belajar masalah financial planning, whatever, bla bla bla. Di bawah kita juga mesti ada yang kita support. Ya udah. Bagus ya Yandi. Dan tadi banyak geng duet yang bilang katanya waktu itu kan dari series ya. Waktu seriesnya juga diputar di RCTI itu memang bagus katanya ceritanya. Arswendo Atmowiloto emang bagus sih. Arswendo kan emang jagoan ya bikin film-film kayak gitu ya. Cerita-cerita kayak gitu tuh emang jagoan dia. Wah gila sih. Berarti itu kan tahun 98 ya kalau nggak salah ya. 96 ya kalau nggak salah 96. Berarti dari look at how gue mau bilang look at how far we have progressed. Tapi kalimatnya salah. Berarti dari 96 issue sandwich generation sampai dengan 2025 Say, belum banyak berubah, Say. Indonesia Raya. Masih relevan. Lu ngerti nggak? Kan jadi artinya kayak, ini kita jalan di tempat apa gimana sih? Bener nggak? Dan sampai ada yang bikin kalimat bahwa gimana ya kalimatnya tuh? Kan suka ada yang bilang gitu ya bahwa lo berhak bahagia untuk diri lo sendiri. Menurut gue enggak loh. Bener kalimatnya Moko gitu. Apa lo tega? Lo sukses terus keluarga lo, darah daging lo gitu. Susah hidupnya. Iya. Ya nggak sih? Yes, true. Dan Iya betul. Ya kan? Betul. Karena kan suka ada tuh meme yang kayak lo berhak untuk bahagia, lo berhak untuk menentukan jalan hidup lo sendiri, lo berhak untuk meninggalkan ini itu segala macam. Terus gue pikir-pikir, gue ngeliat si Moko itu ya, dia bisa aja loh, Bo. Frek lah ini semua gue tinggal nih, gitu. Bisa kan? Dia pintar. Ada yang komentar gini dan menurut aku penting. Penting lagi. Menurut aku keren. Ada yang bilang gini, karena family value itu di Asia masih kuat. Ya. Kita nggak bisa menelantarkan keluarga kita kayak lu bilang gitu. Frek lah, tinggalin semua ogah ah. Ada Fiona bilang ini, beda loh berbagi rezeki dengan seperti tidak boleh mengurus diri sendiri. Betul. Makanya kan si Maureen itu Amanda Rolls bilang, nggak bisa loh gini terus-terusan gitu. Setuju gue. Amanda Rose follow gue loh, Say. Masa? Iya. Abis gue nonton itu dia follow. Gue gini, ya ampun, Amanda Rose. Iya. Titip bilang sama dia, bagus mainnya. Oh iya. Dia lah kayak gue DM-an tiap hari aja gitu.
Ya harusnya begitu dia follow, lo bilang, Manda kamu mainnya bagus sekali gitu. Toto dia gini, aku adminnya Manda kak. Dia bintang-bintang zaman sekarang kan. Saya kayak Arya Saloka. Gue sok gini, Arya kamu rajin sekali posting. Oh itu tim aku sih. Bagus, tapi gue seneng 2025 ini dimulai dengan satu film yang bagus sekali. Dan gue seneng film ini, mudah-mudahan ya teman-teman bisa melihat film ini bukan hanya sekedar film yang sedih, tapi pelajarannya bisa lo ambil dari film ini gitu. Iya. Bagus banget. 1 kakak 7 ponakan. Gue sempat ngitung-ngitung tuh. Kan cuma 5. Kok 7? 2 lagi siapa? Nah, tonton filmnya. Gue juga sih, gue nanya sama Richard gini, kok 7 sih Nek? Gue gitu. Silahkan ditonton untuk tahu kenapa 7 padahal 5. Dan kan ada yang ngingetin gini, Mas Eka gitu. Sebel kan loh ngeliat Ringo? Bagus ya Ringo itu ya. Ringo tuh jago loh. Sebel kan lo ngeliat dia? Sebel. Nggak salah dong waktu gue wawancara dia Brunch with Dave Movie Issue, gue langsung gini, Ringo gue sebel sama lo. Oh, yang baru ya? Movie issue baru ya? Gue gini, Terus dia gimana? Om Dave, kenapa nih? Jangan sebel-sebel dong. Ringo being Ringo ya? Ringo jago loh. Ringo mainnya bagus. Iya. Ih, Nggak ngerti deh udah. Nah, gue mau tuh main film. ada Niken Anjani di ulang tahun Moza. Siapa? Niken Anjani. Oh, siapa? Niken Kaosa. Ah, Kaosa tuh Niken Anjani. ih, nyebelin dia. Lo kemarin dia kan iparnya Moza Pramita. Istrinya Dimas ya? Iya. Ih, nyebelin ya. Lu kayak netizen. Gampang kepancing sama tokoh film. Iya, ih sebel gue sama dia. Ada kemarin nih Ken. Ih, Lu jutekin pasti kalau kemarin lu dateng ulang tahun Moza. Kata Niken salah apa gue? halo. Oh, dia istrinya Dimas. Istrinya Dimas. Kata Angie terkenal sekali dia ya. Iya. Bintang film dia tuh. Oh. Oke, Gitu. oke. Bagus tapi hebat. Nah, kemarin banyak yang bilang habis itu nonton perayaan mati rasa. Gue bilang tar dulu dong. Ya. Bisa double jepret pala gue. Katanya ada geng duet merekomendasikan film di Netflix, Home Sweet Home. Home Sweet Loan. Gue nonton abis itu. Home Sweet Loan. Gue nonton abis itu. Itu juga katanya bagus. Enggak. Efeknya enggak sedahsyat 1 kakak 7 ponakan. Oh, Bagus. Gue setuju bagus. oke. 1 kakak 7 ponakan tuh lo kayak baca novel apa ya? Siapa ya penulis novel yang sampai lu larut gitu ke dalam-dalam? Siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak Margate kali ya, Margate ya. Freddy S. Siapa? Freddy S. Anjir Freddy S. Atau mau tinggal Bushe kali ya? Mau tinggal Bushe. Seneng ya. Gue tuh paling seneng nonton film yang begitu tuh. Maksudnya yang selesai nonton tuh kita dapat sesuatu yang kayaknya yang Iya, ngaco sih, ngaco. Lu bener-bener kayak gontai. Lu tahu gontai? Gue bilang gini, rasanya tuh kayak abis nangis ada yang meninggal. Capeknya kayak gitu tuh. Iya, betul. Nah, makanya gue sih cuman mau himbauan aja nih ya. Kalau kita menemukan film-film yang kayak begitu, film, terutama karya seniman-seniman Indonesia ya, film, buku gitu, jangan lupa untuk diapresiasi. Cara mengapresiasinya gimana? Di era digital ini, we post everything, right? Jangan lupa di post gitu. Kalau lu bilang, gue kan bukan influencer, gue kan bukan gue bukan nggak aktif sosial media.
sekecil apapun follower lo, biar message-nya tuh meluas. Sehingga itu cuman itu satu-satunya cara kita bisa mendukung kreator-kreator kita, Wet. Gue kemarin, gue lupa ya gue kirim ke lo apa enggak ya, tapi kayaknya gue udah berhenti kirim-kirim ke lo karena lo galak. Ada Lo nggak boleh gitu. Lo bikin narasi yang enggak soal gue. ada satu apa sih di TikTok kan banyak ya, Wet, apa agency KOL specialist yang bikin konten-konten edukasi. Iya. Dia bikin konten yang menurut gue bener nih perempuan. Dia bilang gini, nggak usah marah-marah kalau lu sekarang melihat tren di sosial media para kreator-kreator, orang-orang itu berbagi drama kehidupan. Terus dia breakdown tuh, dia bilang gini, gue kasih tahu sama lo ya, yang membuat mereka menjadi monster sekarang ini adalah kita. Ya. Soalnya contoh gitu, dia kasih contoh gitu. Dia posting satu video, dia komplain terhadap kamar mandi jelek, servisnya, restoran jelek, engagementnya tinggi. Ya pasti dia akan terus bikin konten seperti itu. Dia berantem sama suaminya, dia posting, engagementnya tinggi. Ya dia akan terus bikin seperti itu. Dia membagikan drama kehidupannya, engagementnya tinggi. Ya dia akan jadi seperti itu terus gitu. Nah, yang membuat mereka menjadi monster di sosial media itu karena kita gitu. Karena kita yang bikin mereka gitu. Jadi lo jangan komplain gitu kalau algoritma lo memberikan hal-hal yang seperti itu. Jadi, nah itu kan bisa dipakai untuk hal yang kebalikannya ya. Kalau lo appreciate dengan film yang bagus, buku yang bagus, bagilah di sosial media lo supaya yang nonton makin banyak, yang baca makin banyak, ya kan, Wet? Jadi kreator-kreatornya juga semangat gitu bikinnya gitu. Iya. Gue setuju dan salah satu cara para kreator itu sineas, penulis buku, penulis lagu, penyanyi, bukan hanya uang kok yang membuat mereka bahagia, tapi apresiasi dari kita atas karyanya. Menurut gue itu adalah salah satu cara yang sangat luar biasa sekali berharganya buat mereka. Gitu. Aduh, gue cerita gininya lemes, Bo. Gila itu satu kakak 7 ponakan itu. Tapi kan lu bukan sandwich generation ya? Nggak perlu cerita ya. Gitu. Jadi menurut gue kayak wow. Yandi itu jagoan sih. Iya. Gue gue berarti Regas sama Yandi. Regas tuh gue miss sama keabsurdan jalan pikirannya. Ya. Dan detailnya dia tuh menurut gue kayak ini orang sakit pasti nih. ADHD dia kayaknya ya, ADHD dia. Konten ADHD yang gue kirim ke lu dong, baca. Udah gue siapin. Bagus tuh, Wet, bagus. Ini nih kontennya guys, yang tadi pagi dia kirim tanpa konteks. Gue tanya konteks, tanda tanya. Itu tuh jadi postingan seorang psikolog ya? Iya, namanya adalah Ayan Kirma. Tapi ada self disclaimer, ini bagus deh, gue suka nih. Dia bilang gini, ini bukan buat self diagnose ya, karena untuk menentukan seseorang itu punya satu nyebutnya apa ya, DV, gejala bukan gejala, punya kondisi. Punya kondisi itu harus didiagnosa sama ahli. Assessmentnya panjang, betul sekali. Tapi ini ada beberapa ciri-ciri dari orang-orang yang ADHD tadi, gitu. Dan kayaknya nih topik ADHD ini masih jadi suatu topik yang kerap dibicarakan orang. Gue mau cerita sedikit. Ini juga gila. Waktu hari Jumat. Bukan waktuku kecil ya. Aku tak tahu. Dar. Gue ngobrol sama seorang teman. Kalau ada yang lihat gue nggak usah sebut namanya ya. Terus, aduh ntar ketahuan deh, jangan deh. Ih, Intinya gini, Bo.
dia lagi bermasalah sama istrinya. Ah, Terus kemudian dia lagi bermasalah sama istrinya. eh Ternyata setelah makin kesini, gue sih yang memberikan sebuah bukan kesimpulan ya, tapi kayak eh oh, jangan-jangan istri lo punya kondisi ya. hmm, Terus dia bilang gini, I'm not sure but dia bilang gitu. eh Dia bilang, nah, I'm not sure but kayaknya iya. Tapi kita zaman dulu karena belum terpapar dengan informasi mengenai kondisi kesehatan jiwa, kita jadi nggak tahu, iya, nggak pernah didiagnosa. nggak pernah. Tapi makin kesini tuh makin kelihatan dan akhirnya memang si istrinya ini on prescription sekarang, Hmm, ya kan? On prescription. Jadi gue kayak oh iya ya. Dan dengan adanya sosial media seperti sekarang ini, orang jadi semakin tahu dan ketika melihat bisa menyarankan. mm-mm. Karena apa? Karena orang-orang ini juga tersiksa loh. Iya. Dan kondisinya makin kesini kan zaman makin edan ya. Mm-mm. Jadi orang dengan kondisi itu makin banyak gitu. Mm-mm. Ya, Iya. Dan menurut aku kalau kita lihat postingan dari psikolog yang nanti akan kita ceritain ini, jadi dia bilang katanya, mungkin ini adalah tanda-tanda ADHD pada orang dewasa. Kalau lu melihat ini terjadi pada temen atau surrounding lo, circle lo jadi punya perspektif yang beda aja gitu. Kalau selama ini lu mungkin lu judgment gitu. Kalau ngelihat temen lu, misalnya contoh gitu ya, temen lu yang nggak pernah bisa diem di ruang meeting, mondar-mandir, ngomong sepotong-sepotong, hobi motong orang, belum selesai dijelasin udah nanya hal lain. Mungkin dia ADHD. Bukan berarti terus lu langsung ngejudge. Lu ADHD enggak, tapi keep it for yourself. Oh, oke. Itu mungkin kondisinya dia. Kita jadi lebih bisa memaklumi aja. Itu yang gue suka. gue setuju. Betul. Sebenarnya ketika melihat ini balik lagi gitu ya. Kan contohnya di sini dibilang sama Ayang Kirma ini sering menghindari atau menunda pekerjaan yang membutuhkan fokus. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang kedua, kesulitan mengatur waktu dan prioritas. Lalu kemudian yang ketiga, sering lupa hal-hal sepele. Kesulitan mendengarkan secara aktif. Kalau lu punya temen yang lagi ngobrol terus kemana-mana, tiba-tiba buka handphone, tiba-tiba apa, jangan lu marahin. Lu diam sambil gini, oh, kesulitan mengatur fokus nih. Ya. Lalu kemudian sering gelisah dan tidak bisa diam. Gak bisa aja, kayak ada aja geraknya. Gue tadi pas lu kirim bagian ini, sering gelisah dan tidak bisa diam. Gue gini, apa nih maksudnya nih? Mau nyindir gue apa dia? Lanjut ya. Yang berikutnya adalah impulsif saat berbicara dan bertindak. Banyak netizen kayaknya ya. Main komen aja nggak dipikir ya. Iya. Ya kan? Lalu kemudian sering mengalami hyperfokus. Hyperfokus itu apa sih? Kesulitan mengalihkan perhatian dari sesuatu yang menarik seperti bermain game atau membaca. Bisa lupa waktu dan lupa makan jika sedang fokus pada hal yang disukai. Jadi mereka memilih satu pekerjaan aja, satu aktivitas yang mereka suka, dan ketika mereka udah melakukan itu, mereka tenggelam ke situ, nggak bisa pindah. Lalu kemudian mood sering berubah atau kesulitan mengontrol emosi. Mudah frustrasi, marah, sulit mengendalikan perasaan ketika kecewa, sensitif terhadap kritik dan sering merasa tidak cukup baik. Lalu kemudian tadi udah ya, menghindari atau menunda pekerjaan yang membutuhkan fokus. Dan ciri-cirinya disebut di sini berbeda ya pada tiap orang dan seringkali tidak disadari karena dianggap sebagai kebiasaan biasa. Gitu. Iya kan? Banyak tuh. Dan ini banyak dialami sama orang-orang kreatif. Iya. Dan kalau teman-teman udah nonton episode Duet with bersama Becky, ada satu kalimatnya Becky tuh yang menurut gue, that's it. Itu juga yang gue rasakan. Becky kan bilang gini, gue ini kan gue itu hidup di masa pemakluman gitu. Iya kan? Oh, gue taunya itu cuman stres aja.
Ya. Gue tuh nggak even bother untuk mengassess. Mungkin kalau di-assess ternyata itu depresi. Itu kan bedanya kita sama anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang kan lebih pinter, ilmu lebih banyak, professional help lebih accessible, ya kan? Jadi bisa dicari penanganan yang tepat gitu, tepat, right on point gitu. Lah kalau kita gitu, mungkin a lot of my friends has ADHD. Tapi karena kita adalah generasi X, zaman dulu kan cuma dibilangnya aktif, hiperaktif, sulit fokus, Ya. ya kan? Atau kalau misalnya udah kasar dikit, lu nggak sopan deh suka motong orang. Dia nggak bermaksud nggak sopan loh. Di kepalanya dia itu runut. Ya. Atau lu bolot banget deh, baru dijelasin, udah nanya lagi. Fokus dong, Nek. Dia nggak bermaksud bolot, Nek. Di kepalanya dia itu runut loh. Iya, true. Itu yang kemudian membuat kita jadi yuk belajar yang banyak, sinau, ikro, supaya kita bisa memahami orang dan juga memahami diri kita sendiri. Ya nggak sih? Makanya, pinter tuh yang bikin tren viral. Kan you guys like virality so much. We don't judge, we listen. Yeah. Oh, I like that. Itu maksudnya. Gue pas baca symptoms ADHD itu, ya inilah salah satu situasi we don't judge, we listen. Kalau lo ada di circle begitu, lo sayang sama teman-teman lo, don't judge. Just listen to their needs. Itu bagus banget loh. You are giving context to a trend. Hah. Iya kan? Dari orang yang nggak pernah kasih konteks ya. Aduh, cucian gue banyak, say. Konteks. Udah tahu soal korteks belum? Selain konteks. Korteks otak lu di depan ya? Bukan, aplikasi pajak baru. Oh, capek deh. Harus download katanya Kak, aku juga belum belajar. 3 orang teh korteks teh otak yang ada di depan. Lain. Iya mah apps anyar dari pemerintah. 3 orang korteks teh yang warna-warni di ujung kuku. Kuteks. Baru lagi, suruh belajar lagi kita. Korteks. CORETAX. Tah, Buat apa lagi tuh, Nek? kan mau dibikin sistem digitalisasi. Oh. Konon katanya nanti kalau kita pajaknya bermasalah, kalau kita mau keluar negeri, otomatis di gate langsung ditutup pintunya nggak bisa. Oh. Dan lain-lain. Web pajak Kak, bukan apps. Oh iya, web. Orang-orang BPJS kayak gue gini bisa paham tuh, Wet. Yang masih ngantri BPJS gini, masih paham tuh korteks gitu, Wet. Hah? Warga BPJS kayak gue nih, yang masih ngantri, paham? Hah? Boleh pakai korteks, Wet. Wajib ya. Lu nggak arahnya kemana? Ngeh kok. Paham gue. Paham. Lu tuh cuman begini aja gue tahu lu mau ngapain. Ini gila, serem banget. Itu konten POV ya, konten POV. POV itu apa sih, Bo, maksudnya? Point of view. Kok gue mengartikannya kalau point of view itu berarti komedi gitu? Gimana sih, Bo? Nah, ini gue nggak ngeh nih, lu mau kemana arahnya? Karena penjelasannya dia gitu kan. Saya nggak bermaksud, I don't mean to discredit anything. Itu konten POV. Point of view itu pandangannya dia kali, sudut pandangnya dia. Oh, jadi Bagaimana dia melihat itu, bagaimana dia menafsirkan itu. Oh, oke. Oke, sudut pandang. Oh, oke. Gitu Kak. Duh, so many things that we need to learn di awal 2025 ini ya. Itu makanya gue bilang gitu ya, lo melihat konten, melihat film, melihat, membaca buku, mendengar obrolan, jangan ditelan mentah-mentah guys, diolah dulu. Sama gue sih cuma mau bilang gini,
Nggak usah marah-marah kalau banyak konten-konten kayak gitu. Kembali ke tadi ya, penjelasan si agent KOL spesialis digital media ahli itu. Lah yang ngasih makan engagement dari konten-konten begitu tuh elu. Itu, Betul. ya kan? Yes. Mungkin kita juga semua tuh ada spektrum ADHD. Ngelihat konten maunya yang begitu-begitu aja. Fokusnya dikit-dikit. Kan hyper fokus. Kalau udah ngelihat konten yang begitu, POV komedi-komedi gitu di situ aja. Sampai lupa tuh. Anak belum dikasih makan, cucian belum diangkat, tanaman belum disiram, Cortex belum di-download. Bener nggak? Bungkusan hemat, kalau kamu ketinggalan live ini, nanti nonton aja rekamannya ada di YouTube. YouTube-nya ada di akun Waktu Indonesia Meracau dan akun Pusaka 9. Tapi gue kan orangnya ini ya, apa tuh namanya, bukan positif ya. Despite all of this negativity that is happening early on 2025 gitu kan, banyak banget negatif yang terjadi ya, pemberitaan yang kayaknya tuh negatif gitu di awal tahun. Gue tuh tetap hopeful sih dalam hidup. Mungkin karena gue tuh cuman itu yang gue punya dalam hidup ya, Web. Ya, nggak apa-apa. Hope is the only thing that I cling on in life. Ya. Ya. Cuman, True. jadi gue tuh mau lu gempur dengan berita negatif kayak apa, at the end of the day, gue tetap hopeful. Tomorrow will be better. At least gitu. Itu yang gue bilang kemarin kan ditanya gitu ya. Kemarin kita bikin pertanyaan ya terakhir siaran ya. Yang gue bilang, Dave is my balance. Oh. Gue tuh orangnya nggak hopeful. Oh. Lu nggak tahu? Gue basa-basi. Gue tuh orangnya nggak hopeful, guys. Gue orang yang pesimis. Nggak juga sih ya, bukan pesimis ya. Lebih kayak gue tuh terlalu takut dengan masa depan gitu. Kayak terlalu banyak, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu, nanti ini akan begini, nanti akan begitu. Sementara Dave tuh yang kayak, it's okay. Tomorrow will be better. Today is today, tomorrow is tomorrow. Kita lihat besok aja, realistis gue. Iya, gue realistis. Kalau gue materialistis. Benar. Makanya kita saling menyeimbangkan. Asal jangan kita saling menyeimbangkan, dua-duanya akhirnya end up jadi artritis ya. Aduh, jangan. Ini film ringan lucu ya. Ini menyiratkan betapa gue tuh a very hopeful person ya. Kalau lu lihat ya, kalau gue boleh pilih, gue merasa hidup gue itu kayak di film ini. Gue lagi nonton film series di Netflix. Ini mungkin film yang lu kategorikan sebagai film kacangan. Film apa tuh? B-movie. Iya, B-movie, popcorn atau candy movie gitu-gitu deh. Namanya Sweet Magnolia. Oke. It's a series. Premisnya adalah persahabatan perempuan 3 hidup di kota kecil di Amerika. Udah nonton ya? Filmnya tuh ringan dan manis. Jadi kalaupun mereka punya masalah, mereka tuh menyikapinya dengan manis aja. Kalau punya masalah tuh juga nggak pernah sampai ke gori, nggak pernah sampai ke dalam, nggak, ibarat luka tuh cuman sesat aja, nggak pernah sampai ke congkel. Mungkin I wish life is like that. Ya. Kadang-kadang film itu bisa bikin gitu ya, hopeful gitu ya. Giving you sense of feeling yang lagi lo butuhin gitu. Iya. Gue suka film-film gitu yang ringan aja gitu, yang manis aja gitu. Ya. Sweet Magnolia. Asik deh filmnya. Ini tuh yang Black Ladies itu bukan sih Sweet Magnolia ini? Enggak, ada satu black actress, 2 white actors. Aduh. Persahabatan perempuan-perempuan. Tapi, oh ya udah, perempuan-perempuan 3 berarti. Iya, bertiga. Mereka bersahabat di kota kecil gitu. Iya, di kota kecil kehidupannya juga
they keep it gitu kan, tabiat orang yang tinggal di kota kecil gitu kan, Web. They keep everything small, they on a close circuit gitu. Ya udah segitu-segitu aja hidup. Udah jam 8 guys. Yes. Kita tutup dulu siaran hari ini ya. Di tempat Jangan lupa nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Sempetin nonton. It's a beautiful movie. Sayang kalau sampai nggak nonton. Dan beda ya kalau lo nonton di bioskop sama nonton di TV. Iya. Kan suka ada yang bilang tuh kayak nanti aja nonton di TV gitu ya. Beda. Rasanya beda banget. Gitu deh. Enjoy your Monday. Kita ngobrol lagi hari Selasa besok. Jangan lupa di-download Cortex. It's a website, not an apps. Jangan lupa di-download websitenya. Nggak ada. Website nggak bisa di-download. Ya udah diliatin aja. Bye.